Halo teman Kajili-Jili, di tayangan kali ini kami merangkum berita perkembangan situasi Ukraina yang diinvasi Rusia dengan dukungan dari beberapa sekutunya. Di hari keempat tanggal 27 Februari tahun 2022, perang Rusia versus Ukraina terus berlanjut memperebutkan Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Kepala Administrasi Regional Oleksiy Negubov menulis di Facebook, kendaraan ringan musuh dari Rusia masuk ke kota. Dia lalu mendesak penduduk untuk tidak meninggalkan tempat perlindungan. Angkatan bersenjata Ukraina sedang melenyapkan musuh, tulisnya. Ibu kota Ukraina itu tetap di bawah kendali pasukan Ukraina meskipun ada bentrokan dengan kelompok sabotase. Tanggal 27 Februari tahun 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim, pasukannya telah mengepung kota Kherson di Ukraina Selatan dan kota Berdyansk di Tenggara. Selama 24 jam terakhir, kota Kherson dan Berdyansk telah sepenuhnya diblokade oleh angkatan bersenjata Rusia, kata juru bicara Kemenhan Rusia Igor Konashenkov. Dia menambahkan, pasukan Rusia juga menguasai Geniches, kota pelabuhan di pesisir Laut Azov, dan sebuah lapangan terbang di dekat Kherson. Seperti telah diketahui bersama, Presiden Vladimir Putin pada Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 memerintahkan invasi Rusia ke Ukraina. Pasukan darat Rusia menekan Ukraina dari utara, timur, dan selatan, tetapi menghadapi perlawanan sengit dari pasukan negara tetangganya itu, yang mungkin mengejutkan Moskow, menurut sumber-sumber barat. Perang Rusia-Ukraina hingga hari ketiga telah menewaskan 198 warga Ukraina, termasuk 3 anak-anak, dan lebih dari 470 prajurit Ukraina telah ditahan. Belum ada verifikasi independen atas klaim-klaim ini dan Ukraina menegaskan ada banyak korban di pasukan Rusia. Sebelum lanjut kita simak dulu informasi tentang jabatan Putin di Federasi Judo Internasional yang ditangguhkan akibat invasi Rusia terhadap Ukraina. Melalui situs resmi IJF yang dibagikan pada Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, Federasi Judo Internasional IJF resmi menangguhkan status Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebagai Presiden Kehormatan dan Duta Besar IJF. Keputusan IJF menjatuhkan skors kepada Putin menyusul operasi militer Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Seperti diketahui bersama, Vladimir Putin memerintahkan pasukannya melakukan invasi ke wilayah Ukraina bagian timur. Dilansir dari Metro, Putin memang ahli dalam olahraga judo. Ia berlatih sejak kecil dan merupakan pemilik sabuk hitam. Pada 2012, Putin menjadi orang Rusia pertama yang dianugerahi, dan ke-8, salah satu tingkatan sabuk tertinggi di judo. Tak hanya menangguhkan status Putin, IJF juga sudah membatalkan kejuaraan Grand Slam Judo yang semula direncanakan berlangsung di Kazan, Rusia, 20-22 Mei tahun 2022. Слава Україні! Melalui sebuah konferensi pers virtual, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, mengklaim menewaskan dan melukai 4.300 tentara Rusia serta menghancurkan ratusan kendaraan militer Moskow. Menurut data terbaru Kementerian Pertahanan Ukraina, kerugian Rusia secara keseluruhan dalam 3,5 hari ini pada angka-angka berikut, kata Kuleba, 46 pesawat tempur, 26 helikopter, 146 tank, 706 kendaraan lapis baja, 49 meriam, 1 sistem rudal seperti yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 2014, 30 kendaraan, 2 drone, 2 perahu, 4.300 tentara tewas dan terluka, ratusan tentara yang jadi tawanan perang. Data ini bersifat pendahuluan, karena pertempuran sedang berlangsung dan jumlah tepatnya berfluktuasi, tambahnya.
Dilansir dari media militer Ukraina dan The Sun tanggal 28 Februari tahun 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah menderita kerugian besar dalam 4 hari pertama sejak invasi, saat Ukraina menyerukan agar Rusia pulang. Kyiv kembali melewati malam pengepungan saat perang brutal antara Ukraina dan Rusia memasuki hari kelima. Itu terjadi saat pembicaraan damai tingkat tinggi diperkirakan akan diadakan pada pukul 10 pagi waktu Inggris antara Moskow dan Kyiv di perbatasan Belarusia-Ukraina. Home. You have nothing to find here. We hope the Russians take the decision, move back to Russia. They nothing to find here in our home. Dilansir dari The Sun, Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Senin, tanggal 28 Februari, meminta Uni Eropa untuk mengizinkan Ukraina mendapatkan keanggotaan segera karena mempertahankan diri dari Rusia. We ask the European Union to admit Ukraine immediately. Dia berkata, tujuan kami adalah untuk bersama semua orang Eropa dan, yang paling penting, untuk menjadi setara. Saya yakin itu adil. Saya yakin kami pantas mendapatkannya, katanya dalam pidato video yang dibagikan di media sosial. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus. Ratusan orang berkumpul menyerukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mundur dari Ukraina dalam demonstrasi di luar kedutaan di Kensington, London Barat, serta Downing Street pada Sabtu sore waktu setempat, mengibarkan bendera, spanduk dan plakat. Pengunjuk rasa menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina dan meneriakkan, "Putin hentikan perang, Putin pulang," dan "Bebaskan Ukraina." Konflik berkecamuk di Ukraina saat invasi Rusia berlanjut dengan lebih banyak korban dan kehancuran, meskipun Rusia dan Ukraina memasuki pembicaraan gencatan senjata yang putus asa hari ini. Kantor Kepresidenan Ukraina mengatakan tujuan pembicaraan itu adalah gencatan senjata segera dan penarikan pasukan Rusia. Moskow lebih arogan, dengan Kremlin menolak mengomentari tujuannya. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus. Pembicaraan sedang diadakan di perbatasan dengan sekutu kuat Rusia Belarusia, yang telah menjadi landasan peluncuran bagi pasukan yang menyerang Ukraina. Kemajuan Rusia berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan beberapa orang. We feel a particular responsibility as the UK is a signatory to the 19... Melansir dari berita The Sun pada tanggal 1 Maret tahun 2022, Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss hari ini memperbarui House of Commons tentang langkah-langkah terbaru untuk menggagalkan dan menghalangi Putin di Rusia. Sementara Rusia telah mati-matian mencoba menyalahkan Liz Truss atas keputusan tiran gila Vladimir Putin untuk menempatkan persenjataan nuklirnya dalam siaga tinggi, Kremlin mengecam komentar Menteri Luar Negeri Inggris yang benar-benar tidak dapat diterima. Seperti diketahui sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Menurut para ahli barat kepada AFP, itu adalah bagian dari pola peningkatan ketegangan setelah serangannya ke Rusia, tetapi langkah itu kemungkinan adalah gertakan baru yang berbahaya. Sementara itu Inggris pada Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 mengatakan, tidak ada gerak-gerik signifikan dari senjata nuklir Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam aksi Rusia lanjutkan penembakan di tengah upaya negosiasi yang sedang berlangsung. Negosiasi tahap pertama telah berlangsung di Belarusia, namun belum menemui kesepakatan. Dalam pidato resmi, Presiden Zelensky menyebut Rusia masih menembaki wilayah Ukraina ketika delegasi kedua negara tengah bertemu.
Negosiasi yang adil terjadi ketika satu pihak tidak menyerang pihak lain dengan rudal roket selama negosiasi, ujar Zelensky. Ia menyebut sinkronisasi tembakan dan pembicaraan antar kedua negara merupakan taktik Rusia untuk menekan Ukraina. Negara yang melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil tidak dapat menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Negara seperti itu harus dilarang masuk ke pelabuhan, kanal, dan bandara manapun di seluruh dunia, ujar Zelensky. Negara seperti itu tidak boleh menerima ratusan miliar untuk ekspor sumber daya energi. Membeli barang-barang Rusia sekarang berarti membayar untuk membunuh orang, lanjutnya. Sekian rangkum berita perkembangan krisis Rusia-Ukraina. Jangan lupa bagikan, komen dan subscribe untuk update berita selanjutnya hanya di Kak Jili Jili Channel. I love you, and peace for all.